much do I owe you? Nada. Halo sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Act of Valor yang dirilis pada tahun 2012, yang menceritakan tentang kisah nyata aksi tim SEAL Amerika yang mengejar teroris berbahaya yang berpindah satu negara ke negara lain, sehingga mereka harus menjalankan 3 misi sekaligus untuk menangkapnya. Penasaran dengan aksi perburuan mereka? Langsung saja seperti biasa, siapkan apa? Tentu saja siapkan posisi Kopai dan Udbray kalian. Selamat menonton dan welcome to Sobat Udut. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengemudi mobil dengan sangat ugal-ugalan. Entah siapa dia, tapi kelihatannya orang tersebut pedagang es krim yang sangat terburu-buru untuk sampai di sebuah sekolah, tepatnya di Manila, Filipina. Terlihat dia sedang membawa seorang wanita muda dengan raut wajah ketakutan. Sesampainya di sekolah, pria yang tampaknya seperti penjual es tung-tung itu pun membuka mobilnya dan langsung dikerumuni oleh anak-anak untuk membeli es krim yang kebetulan Duta Besar Amerika juga berada di sana untuk menjemput anaknya. Tak lama kemudian, si pria penjual es pun pergi meninggalkan mobilnya dan tiba-tiba diberitakan akibat dari ledakan mobil es krim itu menewaskan duta besar, putranya, dan puluhan anak sekolah. Dan pasca ledakan bom itu, belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Lalu, siapakah sosok di balik ini semua? Ternyata pria yang tampak seperti penjual es krim tadi adalah seorang teroris yang sangat berbahaya. Dia bernama Abu Sabal yang telah menjadi buronan internasional setelah pengeboman di sekolah internasional di awal film. Dan kini, Abu Sabal dikonfirmasi kabur ke wilayah Indonesia. Di tempat terpisah, tepatnya di Costa Rica, kita berkenalan dengan Lisa Morales yang merupakan seorang perawat Meksiko. Dia merawat anak-anak yang kurang mampu dan tampaknya ada yang dia sembunyikan. Tak lama kemudian, seorang pria yang diketahui bernama Cristo datang dan disambut gembira oleh bocah-bocah yang berada di sana. Cristo! ¿Cómo están los niños, ah? Di malam harinya datang seorang pria bernama Walter mendatangi kediaman Lisa. Diketahui mereka berdua adalah agen CIA yang diutus melakukan penyamaran guna mengawasi Cristo. Mereka berdua pun mengobrol membahas tentang Cristo yang sangat disegani oleh masyarakat di sana karena kebaikannya. Selain itu, mereka juga menduga bahwa Cristo terlibat dalam jaringan jihad yang seringkali melakukan aksi pengeboman, termasuk pengeboman sekolah di Filipina bersama Abu Sabal. Namun tanpa disadari, saat keduanya sedang membahas Cristo di jalanan, ternyata mereka berdua sedang diintai dan difoto oleh seseorang. Anyway, estimates say that Chris is worth close to $1 billion. That's with a B? Yeah, and he gives back a lot to this community over here. Keesokan harinya ketika Lisa dan juga Walter sedang duduk santai sambil bermain teka-teki silang, seseorang mengetuk pintu dari luar. Di saat Walter bergegas untuk membukakan pintunya, How much do I owe you? Nada. ya, Walter pun ditembak dan koid di tempat, sedangkan Lisa langsung dihajar dan diculik dan kemudian dibawa pergi menggunakan mobil. Adegan beralih pada pasukan khusus Amerika alias Navy SEAL yang ditugaskan untuk menangkap Abu Sabal serta seluruh anggota jihadisnya. Tugas ini cukup berat untuk mereka semua, terutama si letnan yang harus meninggalkan istrinya karena diketahui si istri sedang mengandung anak pertama mereka. All our focus is on the mission. Kemudian mereka pun berkumpul di markas besarnya untuk mempersiapkan misi. Lalu datang Miller memberitahu bahwa 2 agen CIA yaitu Walter dan Lisa telah diserang di hotel yang mengakibatkan tewasnya Walter dan hilangnya Lisa.
Selanjutnya, Letnan cewek menjelaskan bahwa itu semua adalah perbuatan si Kristo yang merupakan seorang penyelundup kokain dan juga ikut dalam jaringan Abu Sabal. Mereka pun melihatnya pidatonya Abu Sabal yang diputar melalui komputer, dan setelah itu si Letnan cewek pun menjelaskan tentang si Abu Sabal yang kemudian disambung oleh Miller yang memberitahu profil dari Lisa yang juga sedikit tanya jawab soal beberapa misi yang akan mereka kerjakan kali ini. Misi pertama mereka adalah menyelamatkan Lisa yang diduga sedang ditawan di tengah hutan Costa Rica dan mereka harus membawanya hidup-hidup. This to Americans. We are not separatists. America will never be safe until safety becomes a reality for us. Allahu Akbar. Terlihat mereka pun sudah berada di dalam pesawat dan bersiap untuk terjun menuju koordinat yang menjadi titik kumpul pasukan. Di saat mereka sampai di tempat atau pos pertama, Letnan pun langsung menghubungi atasannya untuk memberitahukan bahwa mereka telah sampai di pos pertama. Setelah mengkonfirmasi posisi mereka kepada atasan, mereka pun melanjutkan ke pos kedua. Saat hari menjelang pagi, terlihat dua helikopter sedang membawa dua kapal boot yang akan digunakan untuk menjemput dan membantu Letnan dalam misi penyelamatan tersebut. Sementara itu, Letnan dan pasukannya sudah berada di lokasi Lisa dan mereka pun mengintai keadaan dan bersiap dengan tugasnya masing-masing. Terlihat Lisa dengan wajahnya babak belur dan posisi tangan terikat. Lalu si penjaga pun mendapat telepon dari bos yang menculiknya dan ternyata itu adalah si Kristo yang sengaja menculik Lisa karena Lisa diduga telah ikut campur dalam urusan mereka. Tak lama kemudian anak buah Kristo membawa mesin bor dan... Yes, sir, we gotta go. Mendengar jeritan itu, Letnan dan pasukannya bergegas untuk membuat strategi agar bisa masuk ke dalam sana. Mereka pun berunding dan membagi dua tim, yaitu satu tim sebagai sniper, sedangkan yang lain menjadi pasukan katak untuk menerobos masuk ke dalam markas musuh. Mereka pun memulai serangan dengan menembak si botak yang berada di tepi sungai dan lanjut menghabisi penjaga yang lain, dan dengan perlahan terus menerobos masuk ke rumah tempat Lisa berada. Namun saat mereka masuk dan mencari keberadaan Lisa, apa yang terjadi? Tak disangka, seorang yang diduga anggota teroris membombardir dengan tembakan yang mengakibatkan salah satu pasukan tertembak di bagian mata hingga tak sadarkan diri. Clear! All clear! Beruntungnya, mereka pun berhasil melumpuhkan teroris dan juga berhasil menemukan keberadaan Lisa. Tetapi saat mereka akan membawa Lisa keluar, Letnan pun memberitahu mereka bahwa ada musuh sebanyak 2 mobil bersenjata lengkap menuju ke arah sana. Mereka pun langsung bergegas membawa Lisa beserta 1 tentara yang terluka ke dalam mobil, dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Hey, man, we're not gonna make it a secondary extra. I gotta find us around. Stand it. I'll copy over. We're about to click out. Hingga pada akhirnya mereka sampai di titik penjemputan dan langsung terjun ke dalam sungai. Bantuan pun datang tepat waktu dan langsung menembaki semua musuh dengan membabi buta. Sedangkan Letnan dan pasukan termasuk Lisa langsung dievakuasi menggunakan helikopter. Adegan pun beralih ke Ukraina. Terlihat Abu Sabal memasuki sebuah gedung untuk menemui seseorang yang memperlihatkan sebuah rompi bom bunuh diri hasil rancangan desainer kepercayaan Kristo. Sebagai teroris modus jihad, Abu Sabal sangat tertarik dengan rompi tersebut. Rompi tersebut mengandung bahan peledak tingkat tinggi dan juga tidak terdeteksi oleh metal detektor, yang membuat pemakainya lebih leluasa memakainya sehingga Abu Sabal sangat yakin bisa menghancurkan Amerika. Изготовленный по новейшей технологии. Прошу. Но. Прошу. Ни одно из них настолько незаметное,
Selain itu, Abu Sabal pun menemui Kristo yang diketahui adalah sahabat sejak kecil, sehingga mereka pun terlihat sangat akrab. Sabal bermaksud menemui Kristo untuk memastikan bahwa Kristo turut ikut dalam rencana Sabal untuk menghancurkan Amerika Serikat. Tetapi Kristo menolaknya karena ia sekarang sedang diawasi oleh CIA. Abu Sabal pun marah kepada Kristo, sehingga pertengkaran kecil pun terjadi. I'm being watched by the CIA, and I'm not taking any chances. My men have been training for almost a year now. I have devoted much of my The resources. deal stands, Yuri, Much to be done. and it will be just without me. Beralih ke pesisir pantai Amerika Tengah, letnan dan satu rekannya diberitahu oleh kapten senior bahwa mereka mendapat tugas lanjutan. Berdasarkan informasi yang ditemukan intelijen, Sabal berencana akan menyerang warga Amerika dengan bom yang mempunyai daya ledak yang sangat besar, dan Kristo akan membantu mereka untuk bisa masuk ke Amerika tanpa terdeteksi. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka tim SEAL harus segera bergerak. Tak lama kemudian, dua tentara sudah berada di pesawat dan terjun ke laut menggunakan parasut yang sudah dilengkapi dengan kapal kecil, yang di sana sudah ditunggu oleh rekannya menggunakan speedboat yang akan mengantar mereka ke kapal selam dan membawa mereka ke pesisir pantai Afrika. Di dalam kapal selam, mereka pun diberi arahan oleh komandan mengenai misi yang akan mereka laksanakan. Setelah strategi matang dan semuanya siap, mereka pun langsung dikirim ke TKP menggunakan kapal selam. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di Somalia. Terlihat pesawat musuh mendarat di padang pasir yang memang sudah diintai oleh dua tentara SEAL. Terlihat juga 3 mobil mendekati pesawat itu dan satu pesawat lain yang akan mendarat di sana. Terlihat anak buah Sabal sedang memindahkan barang dari mobil ke pesawat dan terlihat juga beberapa orang sedang sembayang. Dirasa sudah selesai, Sabal pun langsung pergi menggunakan pesawat. You got that? Check. No tail IDs. Check how me. Roger, good check. Be advised, we got 2 sterile aircraft. Sementara itu, di tempat lain di kapal induk milik Amerika Serikat, Letnan dan juga Dave menerima laporan bahwa pesawat yang membawa barang selundupan tadi mendarat di sebuah pesisir pulau di wilayah Meksiko. Sedangkan di Pasifik Selatan, Kristo dan yang lainnya menggunakan kapal pesiar untuk pergi. Namun posisi Chris sudah terlacak oleh tim SEAL yang sudah bersiap di posisi. Dan saat Kristo sedang duduk santai, tiba-tiba Bravo, you have a Viper at 12 o'clock. Setelah keadaan dirasa aman, komandan militer pun turun dari helikopter dan menemui Kristo di dalam kapal pesiar tersebut. Tanpa banyak bacot, komandan militer pun langsung menginterogasi Kristo dan menanyakan keterlibatannya dengan Abu Sabal. Karena tidak puas dengan penjelasan Kristo yang lelet, komandan pun marah dan langsung to the point kepada Kristo bahwa keluarganya akan terancam jika Kristo terus terlibat dan tidak mau memberitahukan tentang rencana Sabal. Dilema akan hal itu, akhirnya Kristo pun memberitahu rencana Sabal yang akan mengirimkan 16 orang dengan menggunakan rompi bunuh diri anti-metal detektor yang tidak akan terdeteksi di setiap perbatasan manapun. Kristo menjelaskan bahwa Abu Sabal dan jihadisnya akan menyerang warga Amerika di pusat-pusat kota yang akan menimbulkan kepanikan, kematian, kelaparan, dan kelumpuhan ekonomi. Here's the problem, Cal. You do love your family, don't you? About my daughter. Are you looking forward to seeing her again? Every minute of my life. Adegan beralih ke sang letnan dan rekan tim SEAL-nya yang sedang menuju Pulau Cedros, Meksiko menggunakan speedboat. Saat tiba di pulau, mereka pun memperhatikan keadaan sekitar dan membagi tugas untuk memuluskan rencana mereka. Mereka pun masuk ke perkampungan sambil terus mengawasi keadaan sekitar. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil masuk ke rumah tempat pembuatan rompi yang digunakan oleh pasukan jihadis Abu Sabal. Dan terjadilah kontak senjata antara pasukan letnan dan juga para teroris anak buah Abu Sabal. Perang pun tak terelakkan. Namun beruntungnya bantuan pun datang dan meluluh lantahkan semua musuh yang ada. Akhirnya letnan beserta pasukannya berhasil membunuh semua anak buah Abu Sabal. Meski sang letnan hampir saja mati tertembak roket. Namun rompi itu pun berhasil ditemukan dan langsung diamankan ke tempat yang lebih aman.
Dan lagi, sang letnan diberitahu oleh rekannya yang berada di markas bahwa tugas mereka belum selesai karena musuh terdeteksi akan melewati perbatasan melalui terowongan Mexicali jam 7 nanti. Untuk menangkap Abu Sabal CS dan menghentikan semua kegilaannya, letnan pun langsung memimpin tim pasukan 1 untuk bergegas pergi menggunakan helikopter ke perbatasan, sedangkan tim 2 tetap di Pulau Cedros untuk berjaga-jaga di sana. Di tempat lain, terlihat Sabal yang sedang mendoktrin anak buahnya dan menunjukkan tempat-tempat mana saja yang harus mereka datangi untuk melakukan bom bunuh diri. Singkat cerita, para jihadis pun sudah tiba di perbatasan menggunakan sebuah bus. Sedangkan di sisi lain, sang letnan dan juga pasukannya sudah berada tiba di perbatasan. Dan saat helikopter pergi, datanglah 2 mobil pasukan yang akan membantu sang letnan untuk menghentikan Sabal. Letnan pun bertemu dengan seseorang yang ditugaskan untuk membantu misi ini dan letnan segera mengajaknya pergi ke terowongan Mexicali karena 8 orang asing akan segera melewati perbatasan itu, di mana tempat itu merupakan tempat paling berbahaya di Mexicali dan konon katanya semua pasukan yang masuk ke sana akan hilang seperti hantu. Namun demi melindungi rakyat Amerika, letnan dan pasukannya pun tetap pergi ke terowongan Mexicali menggunakan sebuah truk untuk mengelabui anak buah Abu Sabal yang ada di sana. Namun ternyata di sepanjang jalan mereka telah diikuti oleh anak buah Abu Sabal dari segala arah. Dan saat mereka tiba di lokasi tempat berkumpulnya Abu Sabal dan anak buahnya, lagi-lagi mereka harus beradu senjata dengan para teroris. Di sisi lain, Sabal mengadakan rapat dan langsung memberikan arahan kepada anak buahnya untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Mengetahui di luar ada kontak senjata, Sabal dan anak buahnya pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, Sabal pun menyuruh seorang wanita untuk meledakkan bom di sana, meski raut wajahnya sangat amat memprihatinkan. Perang pun masih terus berlanjut dengan pasukan Sabal yang terus bertambah banyak dan membuat pasukan letnan sedikit kewalahan. Letnan yang masuk ke dalam sebuah ruangan menemukan seorang wanita di sana sambil memegang alat peledak. Dengan berlinang air mata, si wanita pun menekan tombol pemicu, lalu kemudian... Tak gentar dengan sebuah ledakan bom bunuh diri, letnan bersama pasukan pun terus mencari keberadaan si Sabal. Namun sial bagi mereka, salah satu teroris melemparkan granat tepat di depan si letnan dan... Ya, sang letnan pun mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan semua pasukannya. Akan tetapi musuh terus menggempur mereka dengan tembakan. Sedangkan anggota yang tersisa terus mencoba untuk mengejar Sabal. Hingga akhirnya keberadaan Sabal pun diketahui. Dan terjadilah kontak senjata yang mengakibatkan anggotanya tertembak. Dan hanya menyisakan 1 pasukan saja. Meski dengan keadaan yang tidak memungkinkan, tentara khusus itu terus berusaha melawan dengan tembakan. Dan dia berhasil menembak 1 anak buah Sabal yang tersisa. Keadaan pun semakin mencekam. Tiba-tiba Sabal menghampirinya sambil menodongkan senjata. Namun apa yang terjadi? Akhirnya bantuan pun datang dan langsung menembaki si Sabal sampai koi di tempat. Dengan perjuangan 3 misi yang telah terselesaikan dan pengorbanan letnan yang begitu besar, akhirnya mereka pun berhasil menghentikan Sabal CS dan mengakhiri kisah pengeboman modus jihad yang ia lakukan selama ini. Dan akhirnya perbatasan tersebut pun berhasil dinetralkan.
Singkat cerita, jasad sang letnan pun dimakamkan di tempat pemakaman khusus militer persis sebelah barat dari Pasar Turen. Dan semua anggota yang dipimpin oleh letnan memberi salam perpisahan dengan menempelkan sebuah lencana di atas peti mati sang letnan. Salah satu rekan letnan pun memberikan surat yang dititipkan letnan untuk putranya yang tertulis, "Ingatlah, darah kesatria mengalir dalam pembuluh darahmu, lambang yang menjadikan ayahmu pahlawan yang juga akan menjadikanmu pria yang dia kagumi dan hormati. Masukkan kepedihanmu ke dalam kotak dan kuncilah. Kita laki-laki terbuat dari kotak dari perihnya ruang kekalahan, kemenangan, harapan, dan cinta. Tak seorang pun yang lebih kuat atau berbahaya dari seorang pria yang bisa mengendalikan emosinya. Jalani hidupmu di mana ketakutan akan kematian tidak pernah menyusupi hatimu. Ketika tiba saatnya kematianmu, nyanyikanlah lagu kematianmu dan gugurlah seperti pahlawan yang pulang ke rumah."